Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bittiba'i sayyidil anam ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa nu'minu billah wa tad'u ilaihi radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, sidang Jumat yang berbahagia, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jal. Fattaqullaha rahimakumullah la'allakum turhamun. Marilah sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan agar senantiasa kesyukuran ini lebih bermanfaat buat kita semua, mari kita sisipkan di dalamnya sholawat dan salam kita kepada junjungan alam, paduka yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebuah harapan semoga kita umat beliau yang kelak di akhirat nanti akan mendapatkan syafaatul udma yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian begitu saja tanpa maksud dan tujuan yang jelas? Dan apakah kalian menyangka bahwa satu hari nanti kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, ada kalanya dunia di sekitar kita berpihak kepada kita yang selanjutnya dapat membahagiakan diri kita. Tetapi di kala lain terkadang dunia tidak berpihak pada kita, yang membuat kita sengsara dibuatnya. Ikhwatal iman, sudah menjadi sunnatullah, dan sunnatullah ini tidak akan berubah, bahwa setiap yang hidup di dunia ini pasti akan meninggalkannya dengan kematian. Maka jikalau itu menjadi kenyataan buat kita, bahwa setiap orang yang hidup di dunia akan berakhir dengan kematian, maka sebaik-baik persiapan adalah iman dan amal soleh. Keimanan untuk meniti dunia yang kita pijak, itu berarti dimanapun kita memijakkan kaki kita di negeri Allah ini, di muka bumi Allah ini, kita pijak negeri Allah itu dengan keimanan yang sempurna. Lalu jikalau kita harus hidup di tanah Allah yang kaki kita telah memijakkan di atasnya, mari sama-sama ikhwatal iman kita menata dunia kita yang diberi Allah itu dengan beramal saleh. Beramal saleh yang bermakna menjalankan seluruh titah perintah Allah, melucuti, meninggalkan, menjauhi larangan-larangan yang telah Allah informasikan kepada kita, bentuk-bentuk larangannya. Di saat yang sama ikhwatal iman, makna amal soleh itu sendiri adalah mengelola kehidupan sesama kita manusia dengan saling menghormati, dengan saling menjaga keutuhan perasaan manusia, kehormatan dirinya, menjaga harta bendanya, saling menghormati satu sama lain di antara kita ketika kita bertetangga. Inilah ikhwatal iman, kewajiban hidup melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas, yang memang hari ini kita lihat kondisi antara hablum minallah dan hablum minan nas ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini ikhwatal iman
akan kita tinggalkan. Dunia dengan isinya akan kita tinggalkan. Fananya dunia ini jangan menjadikan diri kita terlena dengan semua yang kita miliki. Maka tadi Allah mengingatkan pada kita dengan ayatnya, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian begitu saja tanpa maksud dan tujuan yang jelas? Dan apakah kalian menyangka bahwa satu hari nanti kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, sidang Jumat yang berbahagia. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita tentang dunia. Qala Rasulullah SAW, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Wahai dunia, tidaklah aku ketika bersamamu itu persis seperti orang yang berkelana, seperti orang musafir menunggangi kendaraan. Di saat kendaraan yang ditunggangnya itu harus istirahat, dan kita sebagai yang membawa kendaraan itu merasa letih, perlu istirahat. Maka istirahatlah dalam sebuah hadis itu, seseorang tadi beristirahat di bawah sepohon kayu yang rindang. Itulah dunia. Setelah istirahatnya selesai, bangkit kembali gairah untuk meneruskan perjalanannya. Dunia itu ditinggalkan, pohon yang rindang itu ditinggalkan. Itulah dunia. Kita bernaung di dalamnya ada yang 70 tahun, kita bernaung di dalamnya ada yang 60 tahun, 50 tahun dan lain sebagainya. Subhanallah, kita ini merupakan hamba Allah yang sedang berjalan di muka bumi, mencari jati diri kita yang sesungguhnya. Oleh karenanya, betapapun anak Adam ini berteriak dengan apa yang dimilikinya dari dunia ini, kita sama-sama berteriak di mana-mana tentang dunia. Mali, mali, hartaku, hartaku di mana-mana. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, wa ya ibna Adam fahal laka min malik. Wahai putra-putri Adam, apakah kalian memiliki harta? Illa ma akalta fa ablait, aw ma labista fa ablait, aw ma tasaddaqta fa amdait, wa ma kana siwa dzalika fadhahibun wa tarikuhu linnas. Berteriak anak Adam itu, hartaku, hartaku. Allah menjawab, wahai putra-putri Adam, apakah kalian memiliki harta saat hidup di dunia? Harta hakiki kalian, harta hakiki kalian itu hanya terdapat pada yang kau makan, selebihnya menjadi kotoran, atau pada baju pakaian yang kalian kenakan untuk tidak dipermalukan. Lalu kalau sudah lusuh, compang-camping membeli yang baru, sebagian kita memberi ke Tanah Abang, ke Aldiron dan sebagainya. Atau harta hakiki kalian, kata Allah SWT, yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu pahala dan kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah SWT untuk bekal nanti kita menuju akhirat. Maka ikhwatal iman, teriakan kita ini subhanallah azim tiada ada maknanya ketika kita tidak mewarnai kehidupan kita dengan iman dan amal saleh. Oleh karenanya, dalam khutbah singkat ini ikhwatal iman, khatib hanya berpesan pada dirinya dan semua jamaah muslimin untuk berhati-hati menggunakan waktu-waktu kehidupan. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, ya ibna Adam, tafarrag li ibadati. Wahai putra-putri Adam, sisakan waktu hidupmu untuk beribadah kepada Allah. Amla usadruka gina wa asudu faqrak. Niscaya aku akan berikan kepada hati-hatimu itu berbagai varian kekayaan, dan di saat yang sama berbagai kebutuhan hidup kalian aku akan penuhi, kata Allah SWT. Wa illa taf'al, jikalau kalian tidak juga mempersiapkan waktu kalian untuk beribadah kepada kata Allah, amla usadruka syuglan walam asuddu faqrak.
niscaya aku akan masukkan kepada hati-hati kalian itu letihnya mengurus dunia, yang lagi-lagi ketika dunia kita urus menjanjikan kerugian di mana-mana. Di saat yang sama, kebutuhan hidup kalian tidak aku penuhi, kata Allah SWT. Rugi dalam hal ini. Manusia yang rugi itu ikhwatal iman, di akhirat kelak apakah dia akan dimaafkan oleh Allah, atau dia akan mendekam dalam azab neraka, naudzubillah min dzalik. Determinasi masalah ini ikhwatal iman adanya di dunia. Oleh karenanya ketentuan-ketentuan hidup ini ada di sini. Beramal solehlah kita selama hidup, berimanlah dengan iman yang benar. Dan soal iman ini jangan digadaikan oleh karena materi dunia semata. Kita jaga keimanan itu sampai dijelang kita dengan kematian. Maka ikhwatal iman, Rasul mewanti-wantikan tentang kondisi hari ini, tentang umatnya yang sekian banyaknya. Rasul mengatakan al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas dalam kehidupan itu adalah mereka yang mempersiapkan waktu-waktu kehidupannya untuk berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Disiapkannya siang malam untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-kayyis. Mempersiapkan kematian ini dengan amal-amal soleh. Jangan seperti orang yang kerdil pikirannya, al-ajiz, yaitu manittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Jangan seperti orang yang kerdil hidup di dunia, yang otaknya kata orang Betawi hanya didengkul saja. Yang mereka cari hanya dunia, yang mereka cari hanya kesenangan belaka. Dengan berbuat maksiat dan dosa, dengan berbuat keingkaran dan kezaliman, maka ikhwatal iman, hamba-hamba yang seperti ini adalah mereka hamba-hamba yang tidak memperdulikan soal waktu kehidupannya, dan di akhirat kelak diancam oleh azab yang sangat pedih ikhwatal iman. Oleh karenanya melalui khutbah yang sangat singkat ini, khatib berpesan sekali lagi, mari sama-sama kita selalu meningkatkan ketakwaan kita dengan menjaga keimanan dan amal soleh, guna perbekalan kita nanti dijelang dengan kematian, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita nanti berjumpa dengan Allah, Allah marah kepada kita. Jangan sampai ketika kita sudah jelas berhadapan dengan Allah, Allah murka kepada kita. Jangan sampai ketika kita sudah jelas bersama Allah, Allah usir, Allah hardik kita dari nikmat dan rahmatnya. Mau kemana kita berjalan? Hendak kemana kita berlari? Jikalau saat itu Allah marah, Allah murka, bahkan kita dihardik, diusir daripada rahmatnya. Maka jadikanlah Allah ketika bertemu dengan kita, Allah senang, Allah tersenyum. Bahkan kita ingin mendengar bisikan firman-Nya kepada kita saat itu, selamat datang wahai hamba-hambaku, kalian telah lulus dari ujian hidup yang aku berikan kepada kalian di dunia. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Dunia sekali lagi fana, akan kita tinggalkan. Namun akhirat merupakan tempat asli kita yang akan kita diami selama-lamanya. Jangan sampai dunia memperdaya kita, dan jangan sampai kita melupakan akhirat, negeri asal usul ayah bunda kita, sampai kepada hari kiamat kelak mereka akan digiring kepada negeri akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliki yaumiddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman sedang jauh berbahagia. Seperti biasanya dalam khutbah kedua ini, mari sama-sama kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun soal doa ini, ikhwatal iman, bukan hanya milik kita dan keluarga kita. Doa ini adalah milik seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang hidupnya sedang merasakan kebahagiaan atau hidupnya yang sedang merasakan penderitaan, maka soal doa ini sudah disyariatkan oleh Allah untuk semua kita. Dan seperti tuan-tuan bisa saksikan, saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Uighur, di Myanmar, bahkan baru-baru ini terjadi penyiksaan dan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintahan India terhadap saudara-saudara kita di Kashmir. Itu merupakan ikhwatal iman pekerjaan rumah kita dalam urusan doa. Dan umat ini ternyata akan selalu mengandalkan kekuatan doa itu. Dan doa, kata Rasulullah SAW, ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah merupakan senjata pamungkasnya orang-orang beriman. Maka ikhwatal iman, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dan bermunajat sebanyak-banyaknya. Selepas kita keluar dari masjid ini, banyak-banyaklah berdoa. Andai kata di Indonesia ini khususnya, dari Sabang sampai Merauke yang tadi malam bertahajud saja, Ustaz tidak ingin banyak, 50 juta saja yang tahajud tadi malam. Satu orangnya 10 doa dan munajat dilantunkan lalu diserahkan kepada Allah. Berapa doa yang naik tadi malam? Berapa doa yang naik kepada Allah tadi malam? Kalau saja anak bangsa ini rajin berdoa, tadi 50 juta kali 10 menjadi 500 juta bentuk doa yang naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz yakini benar? Barangkali dari sekian doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan kasus-kasus besar negara ini. Ustadz percaya benar bahwa sekian doa ini untuk menyelesaikan perkara-perkara ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka ikhwatal iman, kita yakin betul bahwa doa ini merupakan senjata pamungkas kita. Ikhwan fillah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga kiranya Allah tetap mendengar, mengijabah semua doa dan doa dan munajat kita, ikhwan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa al-a'immatil hunafa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi rasulika wat tabi'in wa man tabi'ahum bi afwika wa karamika wa ihsanika ya rabbal alamin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad din wahmi hawzatad din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi sabilika fi kulli makan, khasatan fi biladi Gaza wa fi Palestin wa fi Uighur wa fi Myanmar wa fi Kashmir ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldan muslimina ammah. Allahumma aminna fi awtanina wastamil alaina wa ala sa'il muslimin fi kulli makan wa zaman man yakhafuka wa yattaqika ya dzal jalal wal ikram. Allahumma ya man la tadi'a wa da'i'ah nastaudi'aka nafsana wa dinana wa ahlina wa malina wa biladana wa ulama'ana wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jama'atana wa imamana. Allahumma ihfadna jami'a bima tahfadu bihi ibadika sholihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ahlina wa li dzurriyyatina wa li banatina wa li ikhwanina
wa li akhawatina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.